Jumpa kembali di MTD Journey Expression of Life. Pagi ini saya mau coba sharingkan teman-teman dengan temanya 3 hal yang paling ditakuti oleh pengusaha dalam hal kebangkrutan usaha serta perceraian karena nikah dan juga kematian oleh karena sakit. Dari dasar Kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 15 dan Kitab Matius pasal 6 ayat 16 sampai 34. Ini 3 hal ini teman-teman, saya sebagai pengusaha yang saya rasakan di dalam hidup saya, yang paling saya takutkan adalah hal seperti ini teman-teman. Ini biasanya berkaitan teman-teman. Jadi apabila pengusaha itu dalam kondisi mengelola usahanya dalam keadaan running well, dalam keadaan lancar-lancar saja, biasanya kita tidak akan kepikir bagaimana nanti usaha ini akan menjadi prahara gitu untuk hidup kita. Nah kalau sampai kita lancar ya pasti nggak ada prahara, pasti juga tidak akan terjadi yang namanya ketidakharmonisan di dalam keluarga, karena apa-apa itu akan tentang hubungan kita suami istri, hubungan kita dengan anak-anak kita gitu, dengan orang tua kita, dengan mertua kita. Biasanya itu terkamuflase teman-teman dengan keberhasilan duniawi tadi teman, keberhasilan usaha itu. Karena dari usaha yang berhasil itu kita berlimpah teman. Jadi waktu kita usaha kita lancar berarti target sukses duniawi kita kena, kebahagiaan duniawi kita juga bisa berjalan teman-teman, meskipun semu gitu. Dalam arti kata kebahagiaan itu kekurangan pertikaian antara hubungan suami istri, tidak kurang hubungan baik antara kita orang tua dengan anak-anak, atau dengan orang tua atau dengan mertua. Semua itu tertutup teman-teman dengan adanya kelimpahan tadi, ada uang tadi gitu. Jadi contoh teman-teman, apabila kita dengan pihak istri tidak harmonis gitu, ya berarti karena harta kita banyak gitu, karena uang kita banyak, akhirnya kita mencari kebahagiaan yang semu teman-teman. Yang namanya suami mencari aktiviti sendiri dengan teman-temannya gitu, ya mencari kebahagiaan bersama teman-temannya. Nah sebaliknya seorang istri juga sama teman-teman, ya mungkin dia membentuk jadi arisan atau piknik bersama ya dengan teman-temannya gitu. Nah semua itu kan butuh dana, dan dana itu ada teman-teman. Jadi tidak suami juga akhirnya mencari kebahagiaan dalam kondisi bersandar kepada kelimpahan duniawi tadi, harta benda tadi gitu. Seorang istri juga kompensasinya oleh si suami diberikan kelebihan kelimpahan dalam hal duniawi juga gitu. Begitupun ke anak-anaknya teman. Anak-anak ini dicukupi ya misalnya dari kebutuhan kendaraannya, kendaraan pribadinya, facility untuk kesehariannya gitu. Semua dicukupi oleh seorang ayah gitu, seorang bapak, seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Tapi semua itu semu teman-teman. Jadi semua itu kebahagiaan itu bohong semua gitu. Nah, semua bisa teratasi, seolah-olah teratasi karena ada target sukses duniawi tadi teman-teman. Karena target sukses duniawi itu masuk, ya akhirnya ya mendapatkan kebahagiaan duniawi meskipun semu. Itu bohong-bohong saja. Nah berlanjut lagi teman-teman, segala macam waktu kita dalam kondisi yang tidak harmonis dengan keluarga, kita dalam kondisi lonely gitu. Sebenarnya bukan bahagia, tapi sebenarnya di dalam kita itu ada duka cita yang memang bukan karena yang kita dapat itu dari sukacita atau damai sejahtera yang dari dalam, tapi karena kamuflase tadi teman-teman. Ya istilahnya sama lah, kalau kita sedang pusing teman-teman, mungkin jangan-jangan si suami ya minum minuman keras, ya si istri misalnya jadi makan narkoba gitu ya bisa begitu teman-teman. Akhirnya bisa timbul begitu. Jadi timbulnya semu gitu ya. Begitupun anak-anaknya teman. Anak-anak itu jadi bergaulnya nggak keruan gitu. Nah ini semua ya kalau saya urut itu jadi target sukses duniawi ini secara duniawi itu seolah-olah bisa menjadi obat gitu, menjadi vitamin dalam hal ya kebahagiaan yang semu tadi gitu untuk keluarganya. Begitupun juga ya pemenuhan nafsu duniawi tadi. Waktu kita tidak merasa bahagia, tidak ada sukacita di dalam kita, kompensasinya teman-teman ya ada uang apa aja dibeli teman-teman.
apa aja dibeli gitu, supaya punya pelampiasan ya untuk tutup yang tidak sukacita itu, tidak damai sejahtera itu. Nah ini yang saya rasakan kalau sebagai pengusaha, teman-teman saya, lingkungan pengusaha gitu. Saya lihat memang ujungnya itu karena dari muda terdidik seolah pengusaha itu duniawi gitu. Jadi ujung-ujungnya semua bergantung kepada target sukses duniawi, teman-teman. Padahal kalau kita sudah lebih mengenal, mengerti akan firman Tuhan gitu, sebenarnya kan yang namanya kalaupun sukses duniawi pun, kalaupun kita mendapatkan kesuksesan duniawi pun, kan kita tahu gitu bahwa kebahagiaan itu kan palsu, teman-teman. Semu gitu. Yang namanya kompensasi memenuhi nafsu-nafsu duniawi itu sebenarnya kan cuma bentuk kompensasi ketidakpuasan di dalam kita, teman-teman. Ke dalam ketidakpuasan karena tidak ada damai sejahtera di dalam hidup kita gitu. Makanya jadi kompensasinya apa aja dibeli gitu. Karena yang ada cuma urusan harta benda dan uang saja, teman-teman. Jadi semua gitu, apabila yang namanya target sukses duniawi itu terjadi, rasanya ya sampai benturan keurusan hubungan suami istri gitu, sampai ujungnya ke perceraian itu bisa tertunda, teman-teman. Tertunda karena ya tadi, karena kompensasi kebahagiaan tadi. Begitupun juga hal-hal nafsu duniawi tadi, teman-teman. Hal-hal nafsu duniawi itu ya sebagai kompensasi bagaimana supaya seolah-olah istri bisa bertahan, suami bertahan, dan anak-anak bertahan. Ya caranya dengan mengkompensasi, yaitu tadi ya nafsu-nafsu duniawi yang bisa terjadi, tercukupi, terrealisasi gitu. Ya karena ada balik lagi harta benda dan uang tadi, teman-teman. Jadi kuncinya itu seperti itu, teman-teman. Tapi kalau kita sudah mengenal, mengerti lebih dalam, mengenal dan mengerti akan firman Tuhan, kita tahu bahwa yang namanya kita bisa mendapatkan damai sejahtera, sukacita yang benar itu, yang sebenarnya itu kan bukan oleh karena hal-hal duniawi, teman, bukan karena hal-hal sukses duniawi sehingga kita mendapatkan damai sejahtera ya karena urusannya sukses duniawi sehingga hubungan antara suami istri itu bisa berjalan dengan harmonis, bukan karena istilahnya hubungan baik dengan anak-anak itu karena bisa memenuhi kebutuhan nafsunya anak-anak gitu, kan bukan itu, teman. Semua itu kalau kita bicara dari sisi rohani itu terbalik sekali, teman-teman, dengan apa yang terjadi di duniawi gitu. Kalau di duniawi, teman-teman, apabila kita diamkan dari nuansa duniawi saja, dari dimensi duniawi saja, yang dicari itu ya itu, teman, target sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, yang namanya pemenuhan nafsu-nafsu duniawi. Itu rancangan dan kehendak duniawi itu memang bawaannya begitu, teman-teman. Dan kebenaran, kebetulan sama gitu dengan orang-orang dunia inginkan, yang orang dunia rancang dan kehendaki gitu. Sama juga dengan orang berkeyakinan, teman-teman. Orang berkeyakinan itu orang yang sudah beragama tapi belum mengenal, mengerti akan pribadi Tuhan dan firman Tuhan secara benar gitu. Akhirnya terbawa seperti orang dunia juga, teman-teman. Nah, di belakang itu semua, teman-teman, kebenaran juga sama dengan rancangan dan kehendaknya iblis gitu. Jadi itu satu paket semua, teman-teman. Yang namanya ya bisa juga gitu, karena memang iblis yang menciptakan itu, teman-teman. Iblis yang menciptakan duniawi itu, target hidup duniawi itu ya seperti rancangan dan kehendak iblis. Bisa aja iblis yang bikin itu. Yang namanya rancangan dan kehendak orang dunia itu sama, teman, dengan rancangan dan kehendak iblis. Bisa juga yang iblis yang membuat seperti itu, target untuk orang dunia itu seperti itu. Dan juga bisa sama, teman, dengan targetnya orang yang berkeyakinan tadi gitu. Jadi iblis membuat rancangan kehendak yang sama gitu dengan orang berkeyakinan tadi. Nah, cuman yang konyol kan orang yang berkeyakinan tadi, teman. Karena orang berkeyakinan tadi sudah sempat mau mencari, mau mengaku bahwa ada Tuhan gitu. Ada Tuhan secara pribadinya, yang keberadaan Tuhan itu, dan juga ada firman Tuhan, teman. Sebenarnya kan orang berkeyakinan tahu itu, teman. Cuman tidak mampu melaksanakan itu, teman-teman. Itu yang problemnya orang berkeyakinan itu seperti itu. Nah, kalau sampai orang berkeyakinan terlalu
bersikeras gitu bahwa dia sudah terima Tuhan, dia sudah tahu kok ada firman Tuhan, meskipun dalam prakteknya tidak pernah gitu mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, tidak mampu mengerti akan firman Tuhan, dan tidak melakukan firman Tuhan, teman. Tapi dari pikiran, perasaan, kehendaknya dari jiwanya si orang berkeyakinan tadi, berasumsi, beranggapan bahwa dia itu sudah gitu, ya sudah terima Tuhan, sudah kenal Tuhan, sudah terima firman Tuhan, sudah kenal firman Tuhan, tapi dalam realitinya tidak. Nah ini kan bahaya sekali teman-teman. Orang-orang berkeyakinan ini ya rasanya untuk bisa sadar gitu, berbalik dan bertobat, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, itu lebih sulit daripada orang dunia, teman-teman. Kalau orang dunia kan tidak merasa seperti orang berkeyakinan, teman-teman. Orang dunia itu kan tidak merasa bahwa dia sudah bertuhan, dia sudah mengenal firman Tuhan, kan tidak. Memang orang di dunia tidak mikirkan urusan rohani kok. Umumnya orang dunia begitu, teman. Tapi begitu orang dunia itu disentuh gitu, diberitakan kebenaran firman Tuhan, kemungkinan untuk orang dunia berbalik dan bertobat itu lebih besar daripada orang yang berkeyakinan, teman-teman. Kenapa? Karena orang berkeyakinan sudah anggap bahwa dia itu udah benar gitu. Ya sudah percaya Tuhan, sudah kenal Tuhan, sudah percaya firman, sudah kenal firman, bahkan sudah melakukan firman gitu. Orang yang berkeyakinan polanya seperti itu. Beda dengan orang dunia, teman. Kalau orang dunia memang tidak mengakui kok, ya bebas-bebas aja gitu, tidak terikat akan rohani. Nah ini nanti saya coba detailkan, teman-teman. Jadi apa sih apakah benar terjadi 3 hal yang paling ditakuti oleh pengusaha itu seperti itu? Ya pada garis besarnya gitu, teman. Karena usahanya gagal gitu, karena bangkrut gitu. Nah itu dampaknya, teman-teman, yang tadinya diandalkan soal sukses duniawi itu gitu, ya akhirnya nggak bisa mensokong yang namanya keharmonisan keluarga gitu, baik terhadap pasangannya atau terhadap anak-anaknya. Ini hancur, teman. Kalau tidak ada basic income atau harta benda yang ada gitu, nggak ada supportingnya. Begitupun juga ujung-ujungnya, teman-teman, berarti dalam kehidupan keluarganya tidak bisa harmonis, dalam arti kata broken home gitu. Hubungan suami istri jadi nggak benar, ayah ibu nggak benar, hubungan ayah ibu berdampak negatif terhadap anak-anaknya, akhirnya kacau semua, teman. Nah biasanya, teman, dalam kondisi begini akhirnya stres ya. Pasangannya jadi stres, anak-anaknya juga jadi stres, ya timbul penyakit. Nah waktu timbul penyakit, ujung-ujungnya kematian juga, teman-teman. Jadi memang pengusaha itu yang tidak mengerti akan firman Tuhan, itu secara enggak sadar itu mentuhankan gitu, ya memberhalakan gitu, yang namanya ya kesuksesan duniawi tadi, teman-teman. Jadi kalau kita bandingkan target duniawi dan rohani itu berbeda sekali. Kalau cerita duniawi kan pasti yang diuber target sukses duniawi, kebahagiaan duniawi, bagaimana memenuhi nafsu-nafsu dunia, dengan segala macam cara dihalalkan gitu. Tapi kalau bicara targetnya rohani gitu, target rohani itu adalah bagaimana cari mendapatkan keselamatan kekal gitu. Ini dimensinya aja udah beda, teman. Yang namanya kalau targetnya rohaninya dari Tuhan, dari firman Tuhan, itu adalah target dimensi kekekalan. Ya kekekalan itu berarti tidak berbatas waktu, teman-teman. Nah kalau cerita di dunia kan tidak, teman-teman. Ada batas waktunya gitu. Dari target sukses duniawi itu kan ada batas waktunya, teman. 70, 80 tahun, ada 120 tahunan. Tapi kalau bicara keselamatan kekal di akhirat, di dalam surga, itu kan nggak ada batasnya, teman. Nggak ada 70, 80 atau 120 tahunan tadi, nggak ada, teman. Nggak ada batas sama sekali. Seperberapanya yang namanya dunia itu umur gitu ya, dari sisi umur 70, 80 atau 120 tahun, seperberapanya kekekalan nggak bisa dihitung, teman. Karena kekekalan itu nggak ada batasnya gitu. Nah ini bedanya gitu. Apa sih target yang kedua yang Tuhan rancang hendaki untuk manusia gitu? Damai sejahtera, teman. Bagaimana dengan damai sejahtera di dalam akhirat, di surga tadi gitu. Ya, yang ketiganya ya bagaimana Tuhan pengen kita masuk ke dalam surga. Dan kalau kita masuk ke dalam surga, berarti kita harus melakukan firman Tuhan. Nah, kalau kita benar-benar sudah lebih dewasa rohani dalam hal melakukan firman Tuhan, ternyata tidak cuma cukup kita melakukan firman Tuhan untuk kita pribadi, tapi di luar kita melakukan firman Tuhan secara pribadi, Tuhan juga pengen kita memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama kita.
kita, supaya sesama kita melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita memberitakan kebenaran firman Tuhan, ya bonusnya, rewardnya itu adalah kita menjadi keluarga Tuhan di dalam surga. Kita menjadi pimpinan, pengatur gitu ya, warga-warga surga. Kita di posisi yang lebih tinggi dari warga surga pada umumnya, teman-teman. Nah, ini yang Tuhan rancang kendaki bagi kita gitu ya, sebenarnya seperti itu. Tapi minimal, teman, ya bisa menjadi pelaku firman pun Tuhan sudah senang gitu. Jadi sebenarnya tidak ada sih yang Tuhan minta untuk Tuhan nggak ada gitu. Jadi Tuhan itu ya, kalaupun misalnya meminta kita, mengundang kita, memilih kita menjadi pelaku firman dan menjadi alat Tuhan, bukan untuk Tuhan kok, ya untuk kita sendiri gitu, untuk kita sebagai pelaku firman dan untuk sesama kita yang diberitakan kebenaran firman Tuhan dari kita gitu. Kan nggak ada buat Tuhan ya, teman. Tuhan cuma pengen kita masuk ke dalam surga, cuma kuncinya itu saja, teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu teman-teman yang di kitabnya gitu. Teman-teman cari kitab Matius, teman-teman. Kitab Matius pasal 6. Kita bacakan dari ayat 1 dengan perikop hal memberi sedekah, teman-teman. Judulnya itu, ingatlah jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Tuhan Allahmu yang di sorga. Jadi kalau kita beribadah itu nggak usah nampang-nampang kali, teman-teman. Maksudnya seperti itu gitu. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Apabila yaitu ya apa sih, jadi nampang gitu, nampang di depan orang banyak, ya berarti dapat upahnya dari orang-orang yang melihat, teman-teman. Orang-orang yang melihat yang kita sedang nampang itu ya dapat upahnya. Hebat ya orang ini. Tapi dari Tuhan tidak dapat gitu. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Jadi tersembunyi kan, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepada kita gitu. Ini kuncinya gitu, teman. Jadi kalau kita berdoa, kalau kita memberikan sedekah, yang nggak usah nampang gitu ya, itu istilahnya urusan kita dengan Tuhan saja gitu. Hal berdoa, teman-teman, di ayat 5-nya perikopnya judulnya hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Karena ya itu balik lagi, nampang di pinggir jalan tadi gitu. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Tuhan Allahmu yang ada di tempat tersembunyi, maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Tuhan Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan oleh Tuhan Allah. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Tuhan Allahmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ya memang benar kan, teman-teman, Tuhan kan tahu segala sesuatu gitu, maha tahu. Jadi apapun kita belum ngucapin doa juga, Tuhan udah tahu nih ya bahwa kita mau minta apa gitu. Karena itu berdoalah demikian. Nah ini diajarkan doanya Nabi Isa, ajarin kepada kita kalau berdoa kepada Tuhan Allah tuh ya begini aja, praktis aja gitu. Jadi contohnya gini, Tuhan Allah yang di sorga, dikuduskanlah nama Tuhan Allah, datanglah kerajaan Tuhan Allah, jadilah kehendak Tuhan Allah di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, ya, karena Tuhan Allah lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Doanya cuma sesimpel itu teman-teman. Itu doa dasar. Jadi kalau kita sudah sulit berdoa ini itu kepada Tuhan Allah, ya doanya seperti itu aja teman. Cukup gitu. Karena Nabi Isa mengajarkan doa tersebut, doa kita kepada Tuhan Allah itu ya sepraktis itu aja. Gak usah bertele-tele, secara makro ya sudah. Dan selebihnya teman-teman harusnya gitu. Yang benar itu kalau kita bicara menyembah atau berdoa kepada Tuhan itu kan dalam roh dan kebenaran teman. Berarti ya kita mesti menghidupkan roh kita dan roh Tuhan yang ada di dalam kita, sehingga waktu roh kita dan roh Tuhan hidup di dalam kita, ya yang namanya roh itu jadi hidup. Kebenaran itu berarti kan kebenaran dalam arti kata apa yang kita doakan, apa yang kita obrolkan, apa yang kita minta itu tidak bisa teman-teman, tidak di dalam janji-janji firman Tuhan, tidak bisa di dalam di luar dari perintah peraturan firman Tuhan. Jadi roh kebenaran itu adalah bagaimana caranya kita berdialog dengan Tuhan setiap saat gitu. Karena dalam roh kita tidak tergantung kalau kita bisa berdoa apabila misalnya di rumah ibadah, kita bisa berdoa apabila kita berdoa di ruang baca ruang doa kita bisa berdoa kalau seandainya kita berdoa di ruang studi kita. Nggak bisa begitu teman. Berdoa itu di mana-mana. Kita mau bicara berdoa di stasiun juga nggak ada masalah. Yang rame orang begitu juga bisa. Kenapa? Karena berdoanya ada di dalam kita, dalam roh dan kebenaran. Bagaimana menghidupkan roh kita dan bagaimana menghidupkan roh Tuhan. Bukan di jiwa dan di tubuh teman. Kalau di tubuh dan jiwa kadang-kadang menuntut. Ya berdoa itu baru bisa kalau ya misalnya misa dari keramaian apa-apa. Ya mungkin boleh sih, boleh begitu. Kalau memang situasi kondisinya memungkinkan. Tapi kalau dalam kondisi kita di tempat keramaian, gak ada problem kok. Karena kita berdoa di dalam roh dan kebenaran. Nah, kalau bicara berdoa formalnya teman-teman, ya boleh pakai doa seperti ini. Kalau di Nasrani sebutnya doa Tuhan Allah kami gitu. Jadi boleh kita pakai doa yang diajarkan Nabi Isa. Tapi selanjutnya teman, kalau kita bicara tidak formal, ya kita berdialog dengan Tuhan ya dengan dalam roh dan kebenaran tadi. Jadi dikunci, jangan sampai kita berdialog dengan Tuhan atau minta sesuatu kepada Tuhan, tapi yang tidak ada di dalam firman Tuhan itu, yang tidak diperintah dan diperatukan oleh firman Tuhan, percuma teman-teman. Karena Tuhan itu tidak bisa berakting apa-apa di luar firman Tuhan gitu. Jadi ya udah kita dibatasi bahwa kalau kita mau minta, kita mau berdoa, ya dibatasi firman Tuhan itu. Nah yang sayang teman-teman, apabila kita tidak mengerti akan firman Tuhan, akhirnya waktu kita berdialog dengan Tuhan, akhirnya waktu kita berdoa dengan Tuhan, akhirnya waktu kita meminta kepada Tuhan, itu ya ngawur teman-teman. Tidak seperti yang perintah dan peraturan ditulis di dalam firman Tuhan. Itu kita butuh firman Tuhan untuk itu teman-teman. Nah kalau kita sudah ngerti firman Tuhan isinya apa, nah kita berdoa untuk bisa menghidupkan firman yang mana gitu, yang Tuhan gerakan di hati kita untuk saat ini, detik ini, yaitu kebutuh roh Tuhan teman. Namanya berarti firman yang gerak itu adalah rema, yang mana gitu. Karena kalau firman Tuhan itu bicara satu bendel kitab suci, yaitu sebutnya kan firman yang berupa logos teman-teman, yang tertulis itu gitu. Tapi kalau bicara firman yang ditunjuk oleh Tuhan, hari ini Tuhan pengen ini loh, saat ini Tuhan pengen itu loh. Nah itu adanya disebutnya rema teman. Jadi bagaimana firman Tuhan yang dihidupkan oleh Tuhan, sehingga kita berasa kalau orang Jawa bilang ada kerentek gitu, ada rasa pas gitu di hati, oh ini loh, ini Tuhan pengen ini. Nah itu kita butuh roh, hidupkan roh Tuhan teman, untuk bisa seperti itu gitu. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Tuhan Allahmu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Tuhan Allahmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah jadi selain seperti itu ya kita juga mesti mengampuni sesama kita teman, baru doa kita bisa didengar gitu. Nah ini bicara di ayat 16 hal berpuasa teman-teman. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa.
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upahnya. Apabila orang lain tahu bahwa kita sedang berpuasa, ya upahnya begitu. Ya cuma pujian dari orang-orang lain bahwa oh hebatnya orang itu sedang berpuasa. Cuma itu doang, Tuhannya tidak memberikan pahala apa-apa. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Tuhan Allahmu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Tuhan Allahmu yang melihat yang tersembunyi akan membalaskannya kepadamu. Nah, ini di ayat 19-nya perikomnya ganti lagi hal mengumpulkan harta, teman-teman. Ya, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan mencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan mencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan ini. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon secara sekaligus gitu. Mammon itu uang, teman-teman. Kalau diartikan itu ya uang, mungkin secara umumnya ya harta benda gitu, teman-teman. Bahkan kalau bisa lebih umum lagi, ya baik yang terkait dengan harta, baik yang terkait dengan tahta, dan juga terkait dengan nafsu-nafsu duniawi tadi, teman-teman. Jadi Mammon itu udah begitu gitu. Nah, ini di ayat 25, teman-teman, hal kekhawatiran. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup ini lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Tuhan Allahmu yang di sorga. Bukankah kamu juga bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan seharta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Dan perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo ini berarti anaknya Daud, yang Raja Daud, yang memang kekayaannya gak kira-kira, teman. Jadi kekayaan Raja Daud ditambahin kekayaan Raja Salomo gitu. Kekayaan itu katanya sampai hari ini juga tidak ada orang yang lebih kaya daripada Raja Salomo gitu. Kalau di Muslimnya kalau nggak salah namanya Sulaiman, teman-teman. Nabi Sulaiman gitu. Kalau di Nasrani dikatakan Salomo gitu. Dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Tuhan Allahmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Nah, ini hidup dengan Tuhan itu seolah hari demi kesehari, teman. Sehari demi kesehari. Nah, ini yang paling dibenci oleh orang dunia, teman. Orang berkeyakinan pasti nggak mau gitu, nggak enak banget. Memang dari hari ke hari hidup tahu itu hanya cuman hari ke hari itu nggak enak banget, teman. Sama aja kalau kita bicara berjalan di malam hari, hanya seolah-olah kita cuman penerangannya itu cuman ada di
ujung sepatu kita gitu. Jadi cuman satu step kaki kanan, satu step kaki kiri, satu step kaki kanan, satu step kaki kiri. Kitanya nggak bisa ngelihat lebih jauh, teman-teman. Paling yang terlihat 2 meter di depan, 3 meter di depan gitu. Itu kan nggak enak sekali, teman. Beda kalau kita misalnya bawa Petromax, mungkin lebih mending, lebih gede gitu. Mungkin sekitar 5 meter kelihatan. Kalau kita bawa lampu-lampu belor, teman-teman, lebih lagi 10-20 meter atau bahkan bisa puluhan meter, 50 meter bisa kelihatan. Ya begitu pun juga kalau sampai benar-benar kayak lampu di stadion gitu kan, di lapangan bola. Ya itu sih kayak siang, teman-teman. Nah ini nggak enaknya bagi orang dunia, orang berkeyakinan, dan bahkan bagi kita semua yang ikut bersama Tuhan itu ya hari ke sehari, teman-teman. Jadi di sini dikatakan kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi nggak usah khawatir kita kalau memang kita percaya ada Tuhan di dalam hidup kita. Ini saya sudah bacakan, teman-teman, jadi di kitab Matius pasal 6 ayat 1 sampai 34. Nah, sekarang saya coba masuk ke draft aja, teman-teman. Siapa tahu bisa lebih detail gitu. Matius pasal 6 ayat 1 sampai 4. Janganlah lakukan kewajiban agama dengan dipertontonkan di hadapan manusia, karena tidak akan dapatkan pahala yang dari Tuhan. Dan jangan memberi sedekah dengan harapkan pujian manusia. Hendaklah diberikan dengan tersembunyi, sehingga Tuhan akan membalaskan kepada kita. Jadi intinya gitu, teman-teman, dalam rohani, dalam yang Tuhan inginkan, rancang kendaki. Apabila kita seolah-olah melakukan kewajiban agama kita, ya kita nggak usah dipertontonkan, tidak usah nampak, teman-teman. Begitupun juga dalam hal memberikan sedekah, teman-teman. Ya jangan sok pamer kita memberikan sedekah ini, nggak usah gitu, teman-teman. Karena waktu kita ke aktiviti agama kita dipertontonkan, waktu kita memberikan sedekah itu diketahui oleh manusia. Nah maksudnya Tuhan, maksudnya firman Tuhan itu akhirnya bagaimana Tuhan bisa memberikan upahnya bagi kita gitu. Bagaimana bisa memberikan reward untuk kita? Nggak bisa, teman-teman. Dan buat kita yang kalau sekedar dari manusia yang memberi upah, apa sih? Ya paling pujian. Kadang-kadang pujian juga bisa menyesatkan, bisa apa sih? Ya tidak ada gunanya. Tapi kalau bicara yang memuji itu upahnya yang dari Tuhan Allah, Tuhan kan cantumkan menjadi bekal apa? Harta untuk di akhirat nanti, teman-teman. Jadi bekal harta akhirat nanti gitu. Nah ini yang penting kalau kita udah bicara dari sisi agama dan sisi sedekah seperti ini gitu. Ya kita lebih baik bukan mengharapkan upahnya di dunia ini, tapi kita mengharapkan hal-hal ini adalah sebagai upahnya untuk di akhirat kekal nanti, teman-teman. Di dalam surga itu gitu. Matius pasal 6 ayat 5 sampai 15, teman-teman. Berdoalah di tempat tersembunyi dan berdoalah seperti kita berdialog dengan Tuhan, sehingga tidak diplomatis dan tidak bertele-tele serta tidak perlu ada yang ditutupi gitu. Karena Tuhan tahu apa yang kita perlu sebelum kita minta kepadanya. Nah ini kadang-kadang kalau kita belum mengerti akan Tuhan, pribadi Tuhan secara benar gitu, kadang-kadang kita bisa pisahkan, oh ini yang hidup kita terkait dengan Tuhan, yang ini hidup kita yang tidak terkait dengan Tuhan gitu. Kan jadi Tuhan dengan kita itu ada batas-batas sekat yang diperbuat oleh kita. Ya, kita tidak beda kalau seperti itu. Tidak beda dengan apabila kita ketemu dengan sohibnya kita gitu, sahabat kentalnya kita. Mungkin kalau kita ketemu dengan sahabat kentalnya kita, apapun juga, teman-teman, seolah-olah kalau bicara angka dari 1 sampai 10 gitu ya. Jangan-jangan kalau ke sahabat kita, sahabat karib kita, sohibnya kita, jangan-jangan kita bisa buka masalah kita itu, anggaplah 10 mungkin nggak dibuka gitu, anggaplah 8 mungkin, teman-teman gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai ke tangga ke-8 kita berani buka ke sahabat kita, teman-teman. Tapi kalau kita baru ketemu dengan sahabat yang bukan karib gitu, sahabat biasa, jangan-jangan kita buka itu cuman sampai angka 5, teman, bukan angka 8, mungkin angka 5 gitu.
Tapi begitu kita baru kenal orang gitu, jangan-jangan kita buka itu di angka 2 atau 3 saja. Nggak mau kita buka sampai angka 5 atau 8. Kenapa? Karena kita tidak sebagai sahabat dan sahabat yang karib itu gitu. Jadi dengan Tuhan itu seperti itu teman-teman. Kita pengen perlakukan Tuhan itu bagaimana gitu. Ya apakah kita mau perlakukan Tuhan sampai keterbukaan kita sampai angka 2 saja gitu. Atau mau sampai angka 5 atau mau sampai angka 8. Nah kita lupa gitu teman. Bahwa Tuhan itu tanpa kita menceritakan permasalahan kita. Sebenarnya Tuhan udah tahu sampai angka 10 kok. Jadi buat apa gitu? Buat apa kita mesti ada jarak dengan Tuhan seolah-olah ya dengan Tuhan itu kalau hal yang begini Tuhan kayaknya suka nih. Berarti kita cerita gitu. Kita berdoa, kita berdialog gitu dengan Tuhan. Tapi kayaknya kalau yang ini Tuhan nggak suka loh gitu. Akhirnya kita nggak berani. Nah itu kan berarti kan kalau diibaratkan kita fairness-nya itu ada di sampai tingkat 10, di angka 10, ya kita ke Tuhan itu tidak bisa memberikan semuanya gitu. Nah padahal kalau kita tidak memberikan semuanya, Tuhan tahu gitu, ya sampai angka 10. Beda dengan sahabat karib kita yang memang nggak tahu gitu, 10 itu apa, angka 9 dan 10 itu apa. Yang dia tahu itu cuma angka 8, karena memang kita bicara dengan sahabat karib kita. Begitupun dengan sahabat, kalau kita cuma bicara sampai angka 5, ya kita, sahabat kita tidak akan tahu, tidak akan sedalam seperti si sahabat karib yang tahu angka 8. Nah begitupun ke orang yang baru kenal. Orang-orang yang baru kenal itu jangan-jangan kita cuma membuka diri, fairness kita cuma di angka 2 teman. Nah cuma saya ingatkan di sini bahwa dengan Tuhan itu nggak ada gunanya teman-teman. Makanya kalau sampai kita sudah benar-benar mengenal mengerti Tuhan dan firman Tuhan, ya kita akhirnya tidak perlu nutupi. Nah waktu kita tidak nutupi, berarti doa kita tidak akan diplomatis, doa kita tidak akan bertele-tele, dan doa kita tidak ada yang ditutupi teman-teman. Bahkan ya doa itu tidak disampaikan secara formal, ya doa itu seperti kita ngobrol lebih-lebih daripada sahabat karib gitu. Karena itu Tuhan kita. Tapi kita mesti sadar bahwa banyak orang yang tidak bisa memperkaya Tuhan itu ya lebih daripada sahabat karib. Mungkin kurang, ya lebih kurang daripada sahabat karib. Karena ada batasan-batasan itu teman-teman. Cuma saya balik lagi ingatkan bahwa Tuhan itu Tuhan gitu. Jadi kita mau cerita nggak cerita, ya Tuhan sudah tahu. Kita pengen bicara pengen nakal atau nggak nakal, Tuhan juga sudah tahu. Kita pengen jahat atau nggak jahat, Tuhan juga sudah tahu. Kita mau licik atau tidak licik, Tuhan juga sudah tahu. Jadi buat apa gitu? Kalau di dalam Tuhan itu kita mesti nutup-nutupi, mesti diplomasi gitu. Ya udah nggak ada gunanya, mesti bertele-tele cari alasan, nggak ada gunanya teman-teman. Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18. Berpuasalah dengan air muka yang tidak muram dan penampilan yang segar, agar manusia tidak melihat kita sedang puasa, dan usahakan hanya Tuhan yang tahu bahwa kita sedang berpuasa. Maka Tuhan yang akan melihat kita dari tempat tersembunyi akan membalaskan upahnya kepada kita. Perihal yang terkait dengan rohani adalah hubungan roh kita dengan roh Tuhan secara kita dan Tuhan secara pribadi. Jadi kalau udah bicara soal beragama, bicara berpuasa, bicara soal sedekah, semua hal yang berkaitan dengan rohani teman-teman, ya lebih baik yang tahu antara kita dengan Tuhan saja gitu. Karena urusan rohani, urusan agama itu biasanya udah dikaitkan dengan bukan hubungan kita dengan Tuhan secara tubuh dan jiwa, tapi kita lebih membawa Tuhan itu ke dalam hubungan rohani saja, bukan tubuh dan jiwa, tapi roh gitu. Ya berarti yang tahu cuma roh kita dan roh Tuhan saja, antara kita dengan Tuhan secara pribadi saja. Mestinya seperti itu teman-teman. Kalau udah kaitannya dengan hal-hal beragama, kaitannya dengan hal-hal rohani gitu, ya lebih baik seperti itu gitu. Matius pasal 6 ayat 19 sampai 24 teman-teman. Janganlah kumpulkan harta di dunia, tapi kumpulkan harta di surga. Karena di mana harta kita berada, maka disitulah hati kita berada. Tidak seorang pun dapat mengabdi kepada dunia dan surga, sama halnya kepada Tuhan dan harta benda dunia. Nah ini yang saya rasakan sebenarnya. Saya lahir dari keluarga pengusaha dan saya berlanjut menjadi pengusaha lagi gitu. Nah
yang saya tahu teman, apabila orang tua kita atau kakek nenek kita atau ayah ibu kita adalah pengusaha, biasanya mereka mendidik kita itu dengan pola-pola orang-orang pengusaha teman. Nah kalau orang-orang pengusaha itu dididik, diajar gitu bagaimana ya untuk bisa mandiri, hidup itu mandiri, tidak bergantung dengan manusia, bahkan tidak bergantung dengan Tuhan teman. Itu didikan pengusaha itu seperti itu, tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada keluarga, bahkan tidak bergantung kepada Tuhan gitu. Jadi benar-benar mesti mandiri sekali dengan target ya bagaimana mencari target sukses duniawi, bahagia duniawi dan pemenuhan nafsu dunia untuk bisa menjadi keamanan dan kenyamanan hidup di dunia ini. Nah ini pengusaha yang tidak mengenal firman Tuhan, tidak mengerti firman Tuhan dan tidak melakukan firman Tuhan, umumnya seperti itu teman. Nah pengusaha ini yang tidak mengenal Tuhan berarti kan pasti kaitannya dengan pengusaha dari orang-orang dunia atau pengusaha orang-orang yang hanya berkeyakinan saja. Ya pasti seperti itu teman-teman. Yang tidak pernah ngaitkan yang namanya bentuk-bentuk hal usaha itu dengan Tuhan. Karena dianggapnya beda teman-teman. Antara usaha dengan Tuhan itu beda. Jadi bagaimana mereka harus berusaha dengan cara-cara usaha gitu. Ya tidak dengan cara-cara penerapan firman Tuhan. Nah waktu cerita kita sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, si pengusaha ini teman-teman tetap aja loh waktu berusaha itu harus dengan dasar-dasar firman Tuhan gitu, harus dengan dasar-dasar kebenaran firman Tuhan gitu. Jadi waktu orang dunia tidak suka ini, orang berkeyakinan tidak suka ini teman-teman, karena begitu usaha itu dikunci harus sesuai dengan perintah firman Tuhan. Ini yang namanya usaha di dunia ini jadi punya keterbatasan dan tidak bisa bebas segala macam cara dihalalkan gitu. Itu yang orang dunia dan orang berkeyakinan kurang suka teman-teman. Apabila urusan usaha itu dikaitkan dengan firman Tuhan. Dan umumnya juga tidak peduli itu teman-teman. Yang namanya orang dunia juga tidak peduli, orang berkeyakinan juga tidak peduli, tidak kaitkan usaha dengan urusan Tuhan. Nah biasanya pengusaha secara umum teman-teman mengaitkan usahanya dengan Tuhan itu seolah-olah memberi persembahan aja teman. Banyak teman-teman kita sebagai pengusaha yang cuma taunya hidup usahanya, hidup keluarganya tidak ngaitkan dengan Tuhan. Tapi waktu nanti mendapatkan hasil dari usaha itu, nah dia mulai nih teman-teman, ya misalnya menseperkan dana, mungkin ya cuman nggak banyak kali gitu, menseperkan dana ya untuk kepentingan apa nih, nyumbang ya, seolah-olah kayak pengen untuk nyogok Tuhan gitu ya, untuk mengelabui Tuhan dalam bentuk sumbangan untuk fakir miskin atau dalam bentuk sembako. Tapi niatnya bukan untuk itu teman, niatnya itu karena kompensasi mendapatkan harta, ya wajar aja lah ngasih jajan gitu, ngasih jajan ke Tuhan. Ngasih jajan ke Tuhan bentuknya itu bagaimana memberikan sedekah bagi sesamanya. Nah itu kan kelewatan sekali kalau sampai sudah menganggap bahwa yang namanya bisa sukses duniawi, sukses usaha itu, sukses dagang itu gitu dari Tuhan gitu ya. Malah mereka berpikirnya tidak. Bagaimana dari hasil sukses duniawi ini gitu diseperkan sedikit untuk ya memberikan sedekah kepada Tuhan. Nah ini kan jadi kebalik-balikan karuan. Mestinya kan bagaimana caranya kalau orang yang sudah lebih mengenal mengerti akan firman Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi itu ya adalah karena Tuhan gitu. Nah kalau karena Tuhan, bukannya kita malah ngasih seolah sedekah untuk Tuhan melalui orang manusia sesama kita. Kan bukan itu, pola pikirnya bukan begitu teman-teman. Yang namanya kalau kita ingin memberikan kesedekah, ya bukan untuk demi Tuhan, ya demi memang melakukan firman Tuhan gitu. Bukan untuk Tuhannya. Tuhannya kan tidak perlu apa-apa teman-teman. Ya, tapi bagi orang-orang dunia, bagi pengusaha yang masih duniawi, pola pikirnya seperti itu gitu. Seolah-olah Tuhan itu butuh seperti itu. Sebenarnya kan bukan itu teman. Jadi Tuhan itu pengen kan bagaimana caranya ya dengan kita memberikan sedekah kepada sesama kita gitu. Ya otomatis jadi akhirnya sesama kita bisa terbantu teman-teman. Lewat sedekah kita ini syukur-syukur orang bisa tergerak untuk bisa jadi ya mengikut
apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan. Sebenarnya kan itu ujungnya teman-teman. Jadi bukan kembali lagi bukan sedekah itu untuk Tuhan, tapi memang sedekah itu bagi sesama kita, di mana sesama kita itu ya dengan maksud kita gitu, ya memberitakan kebenaran firman Tuhan supaya si sesama kita itu yang belum melakukan firman Tuhan akhirnya jadi ikut melakukan firman Tuhan. Kuncinya itu teman-teman. Matius pasal 6, 19 sampai 24. Janganlah kumpulkan harta di dunia ini, tapi kumpulkan harta di surga. Karena di mana harta kita berada, oh ini tadi udah dikupas ya, berarti memang seperti itu teman-teman. Jadi jangan sampai kita cuma hidup itu cuma nomor satu, bagaimana mau harta dunia saja. Tapi pengusaha pada umumnya lakukan itu teman-teman. Makanya yang di tema ini, apabila pengusaha itu tidak bisa mengumpulkan harta di dunia, ya timbulnya akhirnya hancur semua teman-teman. Nah ini dimasuk di kitab Matius pasal 6 ayat 25 sampai 32. Hal kekhawatiran bahkan ditakuti dalam hidup bagi pengusaha adalah yang pertama teman-teman, hal kebangkrutan usaha gitu. Karena memang dari kecil dididik bahwa hidup mati itu adanya di keberhasilan usaha teman-teman. Target sukses duniawi tadi gitu. Kalau sampai misalnya target sukses duniawi ini tidak bisa didapat, itu ujung-ujungnya nanti timbul teman-teman. Jadi satu, hal kebangkrutan usaha. Apabila hal kebangkrutan usaha itu terjadi bagi pengusaha duniawi atau orang yang berkeyakinan, nanti yang dikhawatirkan akan berlanjut teman-teman dengan hal perceraian nikah. Kenapa? Karena tidak ada antisipasi apa-apa teman-teman. Sudah tidak ada uang, tidak ada harta gitu ya. Pola bahagianya antara suami dan istri dan anak-anak tidak terkait dengan urusan rohani, tapi terkait dengan urusan duniawi. Ya akhirnya begitu duniawi tidak ada karena usahanya bangkrut gitu. Ya akhirnya ya timbul masalah teman-teman. Keharmonisan di dalam keluarga, hubungan antara suami istri, hubungan antara suami istri dengan anak-anak ini kacau semua teman. Ya akhirnya timbul ya bisa perceraian gitu. Ujungnya bisa perceraian, bahkan nanti ujung-ujungnya anak-anak kita jadi broken home teman-teman. Yang jadi bukan bercerai cuma suami istri, tapi bercerai dengan keluarganya. Jadi anak-anak yang jadi korban teman-teman. Bercerai dengan keluarganya, bercerai dengan bapaknya gitu, berpisah dengan bapaknya, berpisah dengan ibunya. Nah ini jadi bagaimana sedangkan anak-anak belum dewasa gitu. Makin kacau lagi gitu. Nah kalau sudah bicara timbul perceraian, kalau saya lihat teman-teman yang hidupnya cerai teman-teman, ya saya nggak ngerti loh, banyak teman-teman saya yang bercerai gitu. Ya ujung-ujungnya kalau saya lihat sampai umur sekarang, ya nggak jadi apa sih? Jadi gampang sakit, jadi penyakitan begitu teman. Ya semangatnya nggak ada gitu. Ya jadi ya menjaga fisik nggak ada, olahraga nggak pernah gitu, menjaga makanan yang sehat nggak pernah gitu. Akhirnya kacau semua teman. Nah ujungnya apa teman? Bisa membawa kematian gitu. Jadi kalau kita urut gitu, pengusaha itu ada 3 hal yang paling takutin pengusaha itu adalah satu, kebangkrutan usaha dulu. Ya begitu mengalami kebangkrutan usaha akan berlanjut dengan perceraian di dalam keluarganya gitu. Ya ribut antara pasangan suami istri dan anak-anaknya. Dan biasanya dilanjutkan waktu perceraian, bangkrut dan perceraian itu ujung-ujungnya frustasi teman. Waktu depresi, frustasi itu akhirnya yaitu tidak bisa menjaga kesehatan, makan seenaknya, tidur seenaknya, tidak berolahraga segala macam, tidak ada vitamin di dalam. Ya akhirnya lebih cepat mencapai kematian teman. Ya itu karena ada kembali lagi ya gara-gara kebangkrutan usaha bisa begitu. Makanya kalau targetnya orang hidup itu adalah target sukses duniawi, ya ujungnya konsekuensinya begini teman. Makanya Tuhan nggak mau gitu. Tuhan pengen target kita itu bukan seperti itu, tapi targetnya ada keselamatan akhirat, damai sejahtera di akhirat, dan bagaimana masuk ke dalam surga gitu. Bagi pengusaha yang tidak mengenal dan tidak mengerti serta tidak melakukan firman Tuhan, maka tidak akan tahu gitu perintah dan peraturan, serta tidak tahu akan janji-janji Tuhan, dan juga tidak tahu gitu akan rancangan kehendak Tuhan. Ini memang realitanya begitu teman. Orang yang tidak ikutin firman Tuhan ya akan seperti itu gitu. Nah kalau kita bicara di kitab Matius pasal 6, 33 sampai 34, carilah Tuhan dan firman Tuhan lebih dahulu agar kita dapatkan keselamatan kekal, dan setelah itu Tuhan akan tambahkan hal kesuksesan usaha dan keharmonisan keluarga serta kesehatan sampai di usia lanjut agar jadi berkat bagi sesama kita. Nah ini teman-teman, ya ujung-ujungnya Tuhan itu kenapa Tuhan pengen tidak bukan urusan
keberhasilan, target sukses duniawi dulu yang dicari, kebahagiaan duniawi dulu gitu. Tapi Tuhan pengen ya carilah dulu Tuhan dan pribadi Tuhan dan firman Tuhannya. Nanti setelah kita hidup benar gitu, ya Tuhan akan cukupi yang tadi. Ya bagaimana jadi dikasih kesuksesan usaha, dikasihkan keharmonisan keluarga, serta kesehatan sampai di usia lanjut agar jadi berkat buat sesama. Intinya seperti itu teman-teman. Jadi 3 hal yang paling ditakuti oleh pengusaha dalam hal kebangkrutan usaha, serta perceraian karena nikah, dan juga ya kematian oleh karena sakit. Oke teman-teman, see you, bye-bye.